spesial karena judulnya adalah DJP membodohi wajib pajak ya. Anda semua dibodohi oleh si DJP. Bercanda ya Pak ya. Bercanda Pak ya. Jadi hari ini kita mau bahas spesial mengenai pengadilan pajak lagi teman-teman ya. Bersama siapa lagi kalau bukan Ketua Umum IWPI Pak Rinto. Halo ya, Pak. Semangat Mas Awan. Semangat. Dan Ketua Umum P5I Pak Ray. Luar biasa Pak Ray. Ya, selamat siang Pak Awan. Terima kasih Pak Ray. Pak Rinto sudah hadir ya. Jadi kenapa saya bilang ini membodoh-bodohi wajib pajak? Karena kita ini ibaratnya dikasih makan yang enak gitu, padahal di belakang lu dibodoh-bodohin gitu ya. Jadi gini ceritanya, sudah menjadi pemahaman umum bahwa wajib pajak itu menang 60% di pengadilan pajak. Iya. Betul Pak ya? Betul. Jadi DJP membuat statistik bahwa wajib pajak menang 60% di pengadilan pajak, kalah 40%. Artinya DJP kalah 60%. Iya. Tetapi pertanyaannya, apakah ini kabar gembira? Iya kan? Ini seolah-olah kita nih dikasih gula-gula nih. Iya. Lu hebat nih DJP nih. Wajib pajak hebat nih, menang nih. Iya. Wajib pajak hebat nih, DJP kalah nih. Iya, pengadilan pajaknya bersih. Ya, kira-kira pengadilan pajak bersih gitu ya, kasih kemenangan 60% untuk wajib pajak. Tetapi kita lupa atau sengaja untuk tidak diberikan informasi yang lebih detail mengenai jumlah rupiah perkara, Pak. Iya. Jadi jangan-jangan dia memang kalah 60% tapi dia menang jauh lebih besar rupiah miliar-miliar triliunnya Pak dibandingkan yang dia kalah. Jangan-jangan seperti itu. Iya, bisa jadi Mas Awan. Bisa jadi begitu ya. Jadi kita perlu juga tahu selain jumlah perkara yang menang dan kalah, kita perlu tahu jumlah rupiah yang menang dan kalah. Iya, ya kan? Betul. Nah, jadi IWPI katanya nih akan bikin surat permintaan informasi. Jadi pertama saya pengen tahu nih kepentingan IWPI apa nih Badan? Ya. Seperti ini Mas Awan. Jadi kan kami melihat data tadi itu kan seakan-akan kan banyak wajib pajak yang dimenangkan di pengadilan pajak, Mas Awan. Lah, waktu itu saya senang Mas Awan. Wah, nih saya kalau mencari keadilan ini akan terbuka lebar nih di pengadilan pajak. Lah, saat saya mencoba mencari keadilan di pengadilan pajak, wah, kayaknya buntu Mas Awan. Kayaknya buntu. Statistiknya kita menang, tapi kita maju kok kita kalah gitu ya. Gimana itu, Pak? Ya, karena yang pertama ternyata nih majelis hakimnya mantan dirjen pajak atau mantan pegawai bea cukai Mas Awan. Nah, jadi sudah kenal dengan para tergugat karena di pengadilan pajak kan tergugatnya hanya ada 3. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, sama pemerintah daerah Mas Awan. Lah ternyata saat kita melaksanakan sidang, kita menemukan ini di media media sosial itu ternyata ketua majelis hakimnya terhubung koneksi pertemanan dengan ini tergugatnya Mas Awan saat persidangan Mas Awan, dan itu kita laporkan ke KY pun ditolak Mas Awan karena tidak cukup bukti Mas Awan. Nah, terus kami kan penasaran Mas Awan, kami menemukan data ini dari 60% kemenangan wajib pajak tadi, kita menemukan data di websitenya SatPP Mas Awan, Sekretariat Pengadilan Pajak di Kemenq Mas Awan. Itu kan ada Mas Awan, memang jumlah kasusnya Mas Awan, penyelesaian sengketa pengadilan pajak mulai tahun 2019 sampai 2023 Mas Awan. Nah, itu ada 7 kategori Mas Awan. Mulai 2019 sampai 2023. Kategori pertama adalah pencabutan dan penetapan Mas Awan. Yang kedua tidak dapat diterima. Jadi gugatannya atau bandingnya tidak dapat diterima. Terus yang ketiga menolak, yang keempat menambah pajak yang harus dibayar Mas Awan. Terus yang kelima mengabulkan sebagian, yang keenam mengabulkan seluruhnya, dan yang ketujuh adalah membatalkan. Nah, yang kami mau tanyakan ke ini Mas, permohonan informasi tadi ke Kementerian Keuangan itu dari 7 kategori ini, masing-masing itu per tahunnya itu berapa Mas? Jumlah gugatannya yang dimenangkan BP berapa, yang dimenangkan wajib pajak berapa? Karena kalau gugatan itu kan langsung SKP-nya kan langsung 0 Mas Awan. Tidak sah kan tidak ada pembayaran pajak Mas Awan. Nah, kalau banding ini kan perlu diteliti Mas Awan. Nah, nanti kalau yang bandingnya itu berapa yang dimenangkan wajib pajak, berapa yang dimenangkan DJP. Jadi per tahun ini kita minta rinciannya Mas. Gugatannya berapa, terus bandingnya berapa Mas Awan. Termasuk jumlahnya Mas Awan, jumlah nilai sengketanya. Misalkan gugatannya itu nilainya 10 miliar. Ini kalau membatalkan berarti kan drop Mas, 0 kan. Nah, itu nanti akan kita olah Mas Awan. Nanti akan setelah kita dapat data, nanti kan kita bisa analisa Mas Awan. Jadi jumlahnya ini benar-benar
berapa persen ini? Kemenangannya WP ini benar secara statistik 60%, cuman secara nilai itu berapa Mas Awan? Contohnya kita ini Mas, SKP-nya 10 miliar, dikabulkan sebagian. Turun jadi 8 miliar, tapi karena ini banding 8 miliar denda 60% Mas Awan. Malah tekor Mas Awan. Statistiknya menang, tapi rupiahnya tekor. Rupiahnya tekor. Karena itulah kita meminta ini Mas, detail informasi ke PPID itu seperti itu Mas Awan. Oke, saya lanjut ke Pak Rey nih. Jadi gini Pak, jangan-jangan ada kong kali kong, jangannya ada permufakatan licik ya dan jahat antara DJP dengan hakim-hakim di pengadilan pajak. Jangan-jangan nih ya, kita menduga ya, supaya apa? Supaya WP merasa hebat. Supaya WP merasa senang, supaya statistiknya kelihatannya bagus bahwa negara kalah nih, pemerintah kalah dari wajib pajak, kalah 60%. Tapi jangan-jangan kita cuma menang rupiah, cuma menang 2%. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan gitu. Nah, udah tadi seperti kata Pak Rinto nih, udah menang tapi kalah secara rupiah gitu. Nah, jadi bagaimana nih Pak Rey menanggapi ini? Apakah kira-kira memang ada dugaan seperti itu dan kenapa penting sih bagi kita untuk mengetahui jumlah nilai rupiah menang atau kalah ini Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Wan dan juga masukan dari Pak Rinto. Memang sebagai wajib pajak kita harus paham betul bahwa upaya hukum itu harus kita teliti dengan baik dan apa kemudian akibat hukumnya. Ya, tadi Pak Rinto sudah sampaikan kalau upaya gugatan itu memang konsekuensinya adalah kalau dikabulkan batal, maka SKP menjadi dianggap tidak pernah ada. Tapi kalau banding itu kan bisa menolak, artinya SKP tetap, mengabulkan sebagian, turun sedikit, atau bisa juga menambah. Nah, menarik untuk dicermati ketika tadi Pak Rinto mengatakan bahwa berdasarkan statistik Sekretariat Pengadilan Pajak, WP itu menang kurang lebih 60%. Ya, menang itu dalam konteks jumlah perkara. Di dalamnya ada gugatan, ada banding. Betul, Pak. Nah, namun demikian menang itu bukan berkaitan dengan nominal atau value. Nah, perkara ya, tapi berkaitan dengan jumlah perkara, bukan nilai atau nominal value perkara. Jadi saya kasih contoh tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rinto. Kalau kemudian SKP-nya di keberatan tetap 10 miliar yang berasal dari pemeriksaan di KPP 10 miliar karena ketika SKP terbit di KPP diajukan keberatan hampir ya hampir 100% ditolak gitu ya. Hampir. Nanti jangan lagi DJP mengatakan enggak semua gitu ya. Saya kan nggak bilang, saya bilang hampir semuanya ditolak. Ketika keberatan ditolak, maka di situ sudah ada sanksi 30% kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, kemudian ketika diajukan banding ada lagi tambahan 30%, sehingga total 60%. Nah, jadi WP tentunya harus menghitung dan jangan puas dulu terlalu prematur. Ya. Ketika SKP yang tadi 10 miliar itu kemudian dikabulkan sebagian, artinya turun 2 miliar menjadi 8 miliar, saya ambil contoh dari Pak Rinto tadi, maka putusannya masuk dalam klasifikasi mengabulkan sebagian dan itu dikelompokkan WP menang. Betul. Kan begitu. Tapi kalau secara nominal atau value sebenarnya WP kalah. Karena 10M dikabulkan sebagian artinya dikabulkan hanya 2M. Sisanya tetap 8M. Harus bayar sanksi karena di keberatan dia nggak membayar apa-apa karena dia hanya mengakui sebesar nihil. Dia kan yakin bahwa itu nihil. Nah, jadi sisa 8M itu harus dibayar ditambah sanksi 60%. Ya. 8M dikalikan 60% itu 4,8. Kalau ditambah 8M 14,8. 12,8, Pak. Sorry, 12,8. Ya kan? Jadi sudah upaya hukum, bayar pengacara, habis waktu, jadi tambah banyak, Pak Rey. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam perkara disebutkan mengabulkan sebagian. Betul. Tapi sebenarnya ya itu sebenarnya WP kalah. Karena yang tadinya 10 jadi 12,8. Iya, 12,8. 12,8. Ya, tadinya kan 10. Yang mendingan nggak usah upaya kan? Tidak usah upaya administratif, tidak usah upaya hukum. Bayar saja 10. Tapi justru karena dia keberatan, ditolak, dia banding, kabul 8M tambah sanksi, jadi 12,8. Nah, jadi secara nilai atau value sebenarnya WP kalah. Tapi kalau disimpulkan perkaranya kan mengabulkan sebagian. Jadi kalau kita ngomong yang mengabulkan WP tadi 60%, memang masuk ke yang 60% tadi, Pak Rey. Cuma secara value-nya kalah gitu, Pak Rey. Betul. Nah, ini mungkin yang silakan saja IWPI tanyakan ke Sekretariat PP kan, supaya wajib pajak mendapat pencerahan
agar kemudian WP bisa berpikir bahwa upaya hukum itu bukan hanya banding. Karena selama ini kan edukasi di masyarakat yang saya dengar langsung kurang lebih 70 juta wajib pajak itu selalu disarankan oleh AR, pemeriksa pajak, selalu banding karena bicaranya itu tadi keberatan dulu Pak ya. Keberatan dan banding ya. Karena banding itu pasti adalah produk dari keberatan ya. Jadi selalu disebutkan keberatan dan banding. Jadi sebenarnya wajib pajak sudah digiring ya oleh upaya hukum satu-satunya yang sangat fenomenal dan kontroversial yaitu keberatan dan banding. Padahal kan hukum acara peradilan pajak itu membuka peluang yang seluas-luasnya bagi WP untuk mengajukan upaya lain, baik itu upaya hukum gugatan maupun upaya-upaya administratif lain ya, pembatalan, pembetulan dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi kepada wajib pajak dipersilakan untuk menempuh upaya hukum itu yang menguntungkan. Jadi upaya hukum itu bukan ditentukan oleh tim pemeriksa pajak ya. Ditentukan sendiri oleh WP-nya. Ya kan ya, karena konstitusi itu mengatur demikian, setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum dan mengajukan upaya hukum. Jadi upaya hukum itu bukan didikte oleh pemeriksa pajak, ya kan, apalagi oleh Direktur Jenderal Pajak, tapi kembali kepada kondisi dan keadaan WP masing-masing. WP yang akan menentukan kapan harus mengajukan gugatan, kapan harus mengajukan keberatan, dan kapan harus mengajukan banding serta upaya-upaya yang lain. Dan tentunya ini tugas daripada P5I dan juga IWPI untuk mengedukasi bahwa upaya yang tersedia itu bukan hanya satu-satunya keberatan dan banding. Betul, Pak. Kalau ini yang digiring, maka kembali lagi hukum tidak menjadi panglima. Itu yang pernah saya alami Pak Ari saat kita mediasi dengan DJP. Bahkan itu dari Kanwil Jatim 3 sama DJP Pusat datang ke kantor Ombudsman, itu pun di depannya pimpinan Ombudsman itu mengatakan upaya hanya ada tadi Pak Ali. Hanya ada keberatan dan banding. Gugatan juga tidak diomongkan itu Mas Awan. Jadi di hadapan pejabat negara juga itu mereka juga tidak mau memberitahu bahwa ada upaya lain selain keberatan dan banding. Seperti itu Mas Awan. Iya, terima kasih Pak Rinto. Tentunya itu menjadi masukan buat wajib pajak bahwa memang Direktur Jenderal Pajak tidak lagi dalam kewajiban untuk mengedukasi, tapi tugas mereka lebih banyak kepada pengawasan. Oleh karena itu wajib pajak diharapkan untuk bisa memahami hukum pajak, baik itu hukum formil maupun hukum material, lebih baik di masa yang akan datang ya, menjadi lebih baik, lebih paham dan lebih paham di masa yang akan datang. Karena kita tidak bisa mengandalkan pejabat eksekutif di bidang perpajakan untuk mengedukasi. Tapi wajib pajak diharapkan proaktif ya Pak Rinto ya. Betul Pak Ari. Ya, maka edukasi itu menjadi sangat penting. Dan sekali lagi tidak perlu menutupi hukum atau apalagi mengkondisikan, nggak perlu ya. Jadi dibuka apa saja, apa adanya saja. Upayanya gitu ya. A, B, C, D, E, silakan Bapak Ibu sekalian menempuh upaya yang mana gitu. Betul ya. Harapannya mungkin IWPI bisa nanti mengedukasi ya. Siap, supaya upaya-upaya administratif dan upaya hukum bisa tersedia. Dan melakukan upaya administratif dan upaya hukum itu bukan artinya melawan negara, bukan. Tapi melaksanakan haknya. Beda ya. Beda melawan negara dan pemerintahan yang sah dengan melaksanakan hak. Betul. Karena hak dilindungi oleh konstitusi. Jadi sah-sah saja. Demikian Pak Rinto dan Pak Awan. Oke, makasih Pak Re, makasih Pak Rinto. Jangan sampai ketika terbuka informasi ini terjadi gempa bumi ya di dunia kesehatan perpajakan Indonesia. Jangan-jangan kita cuma menang 1% Pak. Emang gila itu oknum ya. Oke, makasih Pak Re, makasih Pak Rinto. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Awan, Pak Rinto.